Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah masuk di mata pelatihan pemilihan jenis tanaman untuk agroforestry. Saya ingin Bapak Ibu mengidentifikasi ya jenis-jenis yang ada di jenis-jenis tanaman baik kehutanan maupun yang MPTS ataupun yang musiman ya, yang komoditas pertanian atau komoditas kehutanan yang ada di wilayah Bapak dan Ibu dengan komponennya ini, nama lokalnya apa ya, nama lokalnya apa, terus manfaat ekonominya apa, kemudian waktu panennya berapa kali ya dalam setahun, kemudian hasil yang diperolehnya kira-kira berapa, kemudian harga di pasaran berapa. Ini kita ingin tahu. Kalau dari manfaat ekonomi berarti Bapak memikirkan apa yang akan dikembangkan nanti dan kedepannya masih memberikan harapan pendapatan ya buat kesejahteraan pengelola perhutanan sosial. Kemudian manfaat waktu panen itu terkait dengan nanti hitungan kuantitas jumlah ya. Kemudian dari hasil yang diperoleh juga demikian terkait dengan kuantiti ya, terkait dengan jumlah dan harga pasaran. Mudah-mudahan bisa melihat peluangnya apakah sedang dikembangkan atau tidak. Nanti Bapak Ibu memilih pilihan jenis yang spesifik di lokasi Bapak Ibu ya. Kalau di hutan adatnya di hutan adat, kalau di HKM ya. Kemudian di KTH-nya juga begitu. Nanti saya akan bagikan ini post-it. Silakan tulis. Jangan terlalu banyak ya. Masing-masing 3 aja. Yang di dalamnya bisa komponen kehutanan semua atau pertanian semua atau kombinasi. Kalau saya harapkan sih ada kombinasi ya. Kalau tanaman kehutanannya apa, tanaman pertaniannya apa. Maksimum 3 aja, karena kalau terlalu banyak nanti justru nggak ekonomis ya. Jadi nggak ada yang diunggulkan. Oke. Yang pertama dari KPN Taman Omong Pusaka, yang pertama ada durian. Manfaat ekonomi dari durian ini adalah pembuatan tempoyak, dipanen 1 tahun sekali. Dari durian ini menghasilkan 20 buah per batangnya. Harga di pasaran sekitar 20.000 rupiah per buahnya. Kemudian tadi manfaat ekonomis yang dihasilkan adalah beras. Waktu panennya 1 tahun sekali. Hasil yang diperoleh adalah diperoleh dalam 1 musim, yaitu 1 ton dalam 1 hektar dengan harga jual 10.000 per kilogram. Selanjutnya ada karet dengan manfaat ekonomi pembuatan kulat atau karet beku ya. Waktu panen 20 hari kerja per bulannya. Hasil yang diperoleh 5 kg per hektar per harinya. Harga di pasarannya di Taman Omong Pusaka yaitu Rp6.000 per kilogram. Kemudian dari KPN Luwih Magasua di Desa Idas, Sungai Merah, ada karet juga yang dijual dalam bentuk latex atau getah yang dipanen sepanjang tahun, setiap hari tergantung musim. Kemudian hasil yang diperoleh yaitu 2 ton per tahun dengan harga pasaran Rp6.000 per kilogram. Kemudian ada beras kampung, ini beras putih ya. Waktu panennya tahun sekali di bulan 5 atau bulan 6. Hasil yang diperoleh 1-2 ton per tahunnya dengan harga pasaran Rp15.000 per kilogram. Kemudian untuk durian, manfaat ekonomi sebagai dikonsumsi, dipasarkan dalam bentuk buah bulat atau buah mentah, diolah menjadi tempoyak. Waktu dipanennya tahun sekali di bulan 9 sampai bulan 11. Hasil yang diperoleh 1 ton dalam sekali panen. Harga pasarannya
Rp5.000 sampai Rp25.000 per buahnya. Untuk karet dijual dalam bentuk kepingan atau bakwan, dipanen harian dengan panen 5 kg sampai 8 kg per harinya dengan 20 hari kerja dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Untuk durian panen buah setiap tahunnya bulan 9 sampai bulan 10 dengan hasil per pohonnya itu 30 buah. Dijual dari harga Rp5.000 sampai Rp20.000 per buahnya. Untuk KPS di hutan ada tae, ada gula aren. Dengan manfaat ekonomi penjualan gula batok, waktu panennya 20 hari dalam 1 bulan. Hasil yang diperoleh 3 kg per hari dengan menyadap 8 kali. Jadi sekitar 24 kg per hari. Maksudnya 8 penyadap yang bekerja ya. Jadi satu harinya itu sekitar 24 kg. Harga di pasarannya sekitar Rp50.000 per kilogram untuk gula batoknya. Kemudian jengkol dijual dalam bentuk buah dengan kulitnya yang masih utuh atau yang sudah dikupas. Waktu panennya 1 kali setahun dengan hasil 3 ton per musimnya. Harga di pasaran 1 kilonya Rp3.000. Kemudian untuk durian, manfaat ekonomi diambil buahnya saja, dipanen 1 kali setahun, hasil yang diperoleh 30 buah per pohonnya. Harga di pasaran 1 buahnya sekitar Rp18.000. Kemudian untuk KPS Boros Tinggi ada getah damar yang dipanen setiap bulan. Hasil panennya sekitar 8 ton per bulan dengan harga Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilogramnya. Kemudian ada durian juga yang dipanen setahun sekali, dipanen dalam bentuk buah. 20 buah per pokok atau per pohon dengan harga jual Rp5.000 sampai Rp20.000 per buahnya. Kemudian karet disadap dalam bentuk getah, kemudian sekitar 20 hari dalam sebulan hari kerjanya. Hasilnya yaitu 5 sampai 10 kg per hari dengan harga jual Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Kemudian dari Poktan Harapan Maju, yang pertama ada padi. Yang dijual dalam bentuk beras putih, beras merah, dan beras hitam. Manfaat ekonomi itu menambah penghasilan dari penjualan beras dan sumber pangan pokok. Waktu panennya 1 tahun sekali. Hasil yang diperoleh yaitu 1 ton per hektarnya dalam bentuk gabah kering. Harga jualnya Rp15.000 untuk beras putih, kemudian beras merah dan beras hitam itu Rp25.000 per kilogramnya. Kemudian karet dengan waktu sadap setiap hari, hasil yang diperoleh 7 sampai 15 kg per harinya dengan harga jual Rp6.000 sampai Rp7.000. Kemudian petai, waktu panen 2 sampai 3 kali setahun, hasilnya yaitu 500 ikat per musimnya. Harga jual Rp10.000 per ikat, dengan 1 ikat itu ada berisi 6 papan. Kemudian dari hutan adat Dayak Sami, yang pertama ada karet yang dijual dalam bentuk getah bakwan. Waktu panen setiap hari, hasil yang diperoleh 5 kg per hari dikalikan 20 hari kerja. Harga di pasaran Rp6.500 per kilogramnya. Kemudian durian, manfaat ekonomi panen buah, dipanen setiap tahun juga. Hasil yang diperoleh sekitar 20 buah per pohonnya. Harga di pasaran Rp15.000 sampai Rp20.000 per buah. Yang terakhir petai, manfaat ekonomi dipanen dengan buah atau ikat, dipanen setiap tahun. Hasil yang diperoleh 15 ikat per pohon. Harga di pasaran 1 ikat dengan 4 tangkai sekitar Rp10.000. Maka dapat disimpulkan dari kelompok 4, komoditas yang paling banyak yaitu durian, karet, dan padi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Masuk YouTube, masuk channel ini. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok 2. Baik, di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama dari vokal oras sumpuh, yaitu durian. Manfaat ekonominya menjadi sumber pendapatan atau menjadi sumber pendapatan tambahan dan buah segar. Waktu panennya yaitu rentang 1 tahun dalam sekali atau per musimnya. Hasilnya kurang lebih 30-100 buah per pohon dengan harga pasaran 2.000-20.000 per buah. Yang kedua, petai. Sama juga menjadi sumber pendapatan tambahan dengan penjualan buah segar. Waktu panennya bisa dalam 2 kali setahun. Hasilnya kurang lebih 10-50 ikat per pohon dengan harga 10.000 per ikat atau sekitar 6-8 papan dalam satu ikat tersebut. Yang ketiga ada karet. Manfaatnya sebagai penyadapan getah dan sebagai pendapatan utama. Waktu panennya setiap hari tergantung kondisi cuaca. Dengan hasil 5-7 kilo per hektar. Dengan harga 6.000 sampai 70 dengan harga 6-7.000 per kilo. Yang kedua ada dari Segumon. Yang pertama ada durian, yaitu dengan hasil manfaat ekonominya itu buah. Hasil waktu yang diperoleh tuh bisa 2 kali dalam 1 tahun dengan 50-200 buah per pohon dengan harga 3.000-20.000 per buah. Yang kedua ada jengkol. Dengan manfaat ekonominya buah juga, hasil yang diperoleh 1 kali per tahun dengan 50-100 kilo per pohon dengan harga 5.000 per kilo. Yang ketiga ada petai. Waktu panennya 1 kali dalam 1 tahun. Hasil yang diperoleh bisa 50-100 ikat per pohon dengan harga 10.000 per ikat. Sama karet, petai, sama Yang berikutnya ada buah kawai, yaitu sebagai sumber pendapatan bisa dalam 1 tahun 1 kali panen kurang lebih 100-300 buah per tahun dengan harga 2.500 sampai 3.500 per buahnya. sama semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan diperhatikan yang lain. Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Saya akan mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami masing-masing, tidak diskusi. Yang pertama itu ada manggis. Manggis untuk menambah penghasilan, di mana panennya itu sekali dalam setahun. Dalam 1 kali panen itu dapat 20-30 kg per hektar, yang mana harganya adalah 23.000 per kilogram. Kemudian ada jeruk sakit. Panennya dapat 5 kali setahun. Dalam 1 tonnya itu dalam 1 hektarnya itu mendapat 1 ton, harganya 8.000 per kilo. Kemudian eukaliptus menambah perekonomian warga juga, di mana itu panennya 7 tahun sekali.
120 sampai 150 ton per batangnya. Kemudian nanas Kursinya. Turunkan lagi. Dilihat kerja ala kasihan dia. Tega dia. Pasang solo terlalu. Oke, baik, saya lanjutkan. Kemudian ada nanas, itu dia 1 hektarnya dapat 1 sampai 5 ton. Selanjutnya ada juga HHBK seperti lepat 500 kg per tahunnya. Harganya menyesuaikan dengan hasil bahan mentah ataupun kerajinan. Kemudian ada damar, harganya 40.000 per kilogram. Dalam 1 tonnya menghasilkan dalam 1 tahun menghasilkan 96 ton kira-kira. Kemudian cabai rawit, itu hasil panennya kira-kira 6 ton per hektar per tahun, di mana harga pasarnya sekitar 80.000 per kilogram. Selanjutnya durian mendapatkan 50 sampai 100 buah kira-kira per tahun. Harganya itu mulai dari 5.000 sampai 20.000 per buah. Jengkol setahunnya bisa panen 2 kali, mendapatkan hasil 1 sampai 2 ton. Harganya 10.000 per kilogram. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Kami dari kelompok 1 Meong, kata Bang Idris. Kelompok Meong, Pak. Jadi Jangan lanjutkan. langsung saja, Pak ya. Ya, Jadi Pak, silakan. yang pertama itu ada lada. Manfaatnya ekonomi sumber pendapatan, Pak. Waktu panen per tahun itu 2 kali per tahun. Hasil yang diperoleh 500 kilo per musim, dengan harga di pasaran itu perkiraan 35.000 per kilo. Yang kedua itu ada durian. Manfaat ekonomi dapat dijual buah yang dioleh juga dapat dibuat untuk es krim juga. Oke. Apa itu, Pak? Durian, Pak. Kan ada biasanya itu buat es krim. Nanti kan? Untuk waktu panen itu 1 tahun itu sekali, dengan hasil itu 2.000 per hektar, Pak. Dengan harga 5.000 sampai 35.000 satu buah, itu pun kalau di kampung, Pak, biasanya seperti itu. Jadi yang ketiga itu ada petai. Manfaat ekonominya dapat dijual, itu buah yang paling dijual. Jadi waktu panen itu 2 kali per tahun. Hasil per hektar itu biasanya 300 per kilo, 300 kilo per musim, dengan harga 10.000. Yang keempat itu ada jengkol. Manfaat ekonomi sumber pendapatan. Waktu panen 2 kali panen per tahun. Per tahun itu 2 kali. Untuk hasil yang diperoleh 5 ton per musim, dengan harga rata-rata itu 10.000 per ikat, Pak. Untuk nyempedak, Pak, ada juga nyempedak di sini. Untuk nilai ekonomi itu bisa dibuat untuk keripik, Pak, dijemur dulu baru nyempedak. Waktu panen itu 1 tahun sekali. Hasil yang diperoleh itu 1,500 buah per musim, dengan harga pasaran itu 10.000
1000 sampai 15.000. 1000. 1000 kali 1500. Oh, 1000 kali 1500, Pak. Jadi 1.500.000. Jadi Pak, kesimpulan kelompok itu komunitas yang menjadi andalan jengkol, durian, sama damar. Siap, terima kasih. Dibaca juga. Jadi Pak, dari kelompok kami ditulis dari happy birthday buat selamat ulang tahun buat Kak Lita. Ini panggil terus itu. Ini terima kasih.